A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan di bulan suci yang penuh berkah tahun ini. Pada bulan Ramadan ini Allah masih bisa memberikan kita kesempatan untuk menikmati bulan yang penuh berkah ini. Maka dari itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya pada bulan ini. Karena di bulan inilah Allah banyak curahkan pahala-pahala kepada kita, yang kita memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Terutama di dalam kita mengupgrade diri kita dalam membaca kalamullah, dalam membaca Al-Quran. Bagaimana cara kita mengupgrade diri kita dalam membaca Al-Quran tadi? Kita banyak belajar bagaimana bahwasanya Al-Quran itu bacaannya sebagaimana Rasulullah bacakan, sebagaimana tersandarkan sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, pada kesempatan ini kita akan memberikan atau saling memberi nasihat dan ilmu mungkin dalam materi fashahatul lisan ke depannya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas apa itu ilmu tajwid. Sebelum kita masuk ke bagian huruf per hurufnya untuk kita bahas nantinya, untuk kita perbaiki nantinya. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sampai saat ini Al-Quran tetap sampai kepada kita dengan bacaan yang murni sebagaimana Allah turunkan kepada Rasulullah, dan sampai saat ini tidak ada sedikit pun cacatnya. Dan itu adalah suatu mukjizat yang dimiliki Al-Quran tadi. Dan penjagaan Al-Quran tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini kepada kita semua untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan di Matan Thayyibah An-Nashr, wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma hadarin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma, bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tahqiq atau bacaan yang lambat. Hadarin, dengan bacaan yang cepat. Wa tadwirin wa kullun muttaba', ataupun dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Tartil kita bagi pembacaan Al-Quran dengan tartil, kita bagi dengan 3 tingkatan bacaan tersebut. Membaca Al-Quran dengan lambat, tahqiq. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan cepat, hadirin. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tadwir, sedang, tidak lambat, tidak cepat. Dan syarat 3 tingkatan bacaan ini, atau syarat membaca Al-Quran dengan tartil tadi, semuanya terfokuskan kepada satu syarat. Apa itu? Semuanya harus menggunakan tajwid. Semuanya harus menggunakan tajwid. Dan insya Allah materi fashahatul lisan ini akan membahas
tajwidul huruf. Bagaimana kita memperbaiki huruf-huruf sebelum kita memulai menyatukannya menjadi kalimat sebagaimana kita melihatnya di dalam mushaf dan membacanya. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa itu tajwid? Ya. Apa itu tajwid? Apa hukumnya? Apa hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid? Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan di matan Al-Muqaddimah, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Dan bacalah Al-Qur'an bit tajwidi, dengan tajwid, hatmun lazimu, hukumnya wajib, lazim, dan di situ ada penekanan, pentakkidan bahwa hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid benar-benar wajib. Selanjutnya Imam Jazari mengatakan malam yujawwidil Qur'ana asimu. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an tidak dengan tajwid tadi, maka dia telah melanggar peraturan, maka dia telah membuat kesalahan di dalam hukum membaca Al-Qur'an. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjatuhkannya sebagai dosa kepada kita. Karena kita membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan Allah turunkan. Karena kita membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan Rasulullah SAW wariskan kepada kita sampai saat ini. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus membacanya dengan tajwid? Di bait selanjutnya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Karena dia, tajwid itu, Al-Qur'an itu diturunkan bersamaan dengan tajwidnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an satu paket dengan tajwidnya. Dan begitu juga Al-Qur'an itu sampai kepada kita saat ini. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Berarti kita harus membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Nah, wajib hukumnya. Membahas hukum membaca Al-Qur'an yang tadi, kita akan bagi tiga golongan pembaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah golongan yang dia tahu bahwa dirinya tidak bisa mengaplikasikan tajwid di dalam membaca Al-Qur'an. Akan tetapi dirinya juga tidak mau berikhtiar untuk memperbaiki bacaannya, untuk mengupgrade bacaannya tadi. Bisa jadi inilah yang dimasukkan golongan orang yang asimu. Dan bisa-bisa Allah menurunkan dosa kepadanya. Apatah lagi orang yang dia benar-benar bisa dan memahami ilmu tajwid, tetapi dia tidak mengaplikasikannya atau tidak menerapkannya di dalam bacaan Al-Qur'an ketika dia membacanya. Ini adalah kesalahan yang fatal bagi kita semua. Janganlah sampai kita masuk kepada golongan yang pertama ini. Selanjutnya ialah golongan pembaca Al-Qur'an yang kedua, ialah orang yang tidak bisa atau tidak sempurna dalam membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Akan tetapi dia senantiasa berikhtiar, dia senantiasa berusaha untuk mengupgrade bacaannya tadi, untuk mengupgrade lisannya agar senantiasa benar dalam pengucapan hurufnya. Dia senantiasa belajar. Walaupun hasilnya nanti masih terbata-bata, Allah akan masih, insya Allah, Allah akan mengganjarkan pahala kepadanya. Dan golongan yang terakhir adalah golongan yang paling Allah akan memberikan pahala kepadanya. Golongan yang paling baik ini,
golongan yang terakhir ini adalah golongan yang paling baik. Kenapa? Karena ialah orang itu membaca Al-Quran, dia tahu ilmu tajwid, dia tahu bagaimana cara mengaplikasikannya, dan diaplikasikannya di dalam bacaan Al-Quran dia sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW, dan bacaannya itu terstandar sampai ke Rasulullah SAW. Dan inilah golongan yang terbaik. Dia paham ilmu tajwid, dia paham teorinya, dan dia mengaplikasikannya di dalam bacaannya terstandar sampai ke Rasulullah SAW. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa juga harus dengan tajwid dalam membaca Al-Qur'an itu? Di bait yang selanjutnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan, wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Wa huwa aidan hilyatut tilawati. Karena dia sebagai penghias, hilyah, di dalam kita bertilawah Al-Qur'an. Coba kita bayangkan ketika ada seseorang di samping kita membaca Al-Qur'an tanpa tajwid. Mungkin telinga kita tidak enak mendengarnya. Begitulah tajwid itu penting di dalam kita bertilawah Al-Quran, penting di dalam kita membaca Al-Quran, karena dia sebagai penghias, seperti yang dikatakan Imam Ibnu Al-Jazari, wa zinatul ada'i wal qiraati. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu tajwid? Imam Ibn Jazari mengatakan, wahwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Tajwid itu i'ta'ul hurufi haqqaha, kita memberikan huruf-huruf itu haqqaha, haknya, min sifatin laha, dari segi sifatnya, wa mustahaqqaha, dan mustahaknya. Pertanyaannya, apa itu hak dan mustahaknya huruf tadi? Hak huruf dari segi sifatnya tadi, min sifatin laha, adalah sifat lazimah yang ada pada huruf tersebut. Sifat lazimah itu ialah sifat yang asli, sifat bawaan yang ada pada satu huruf tersebut. Contoh, huruf sin. Huruf sin mempunyai sifat hamas. Sifat hamas itu adalah mengalirnya udara. Ketika kita mengucapkan huruf sin, ada udara yang mengalir. Contoh, ada udara yang mengalir. Sifat hamas itu pasti dimiliki huruf sin. Karena ketika kita mengucapkan huruf sin, kita hilangkan hamasnya tadi, pasti huruf sin itu tidak akan bisa keluar. Dan itu tidak bisa, pasti natural. Kenapa? Karena kita mengucapkan huruf sin, pasti ada udara yang mengalir. Itulah sifat lazimah tadi, adalah sifat bawaan, sifat yang pasti ada pada satu huruf tersebut. Itu tadi pengertian dari hak huruf. Selanjutnya, mustahaknya. Mustahaknya adalah sifat yang terjadi karena sebab sesuatu. Dia tidak pasti ada pada huruf tersebut, atau lawannya tadi. Contohnya, tebal dan tipisnya suatu huruf. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana sempurnanya suatu huruf ketika kita mengucapkannya? Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan di bait yang selanjutnya di dalam bab ini, bab tajwid, di matan muqaddimah matan Al-Jazari, waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nazirihi kamithlihi. Waraddu kulli wahidin li aslihi, dan berikanlah setiap huruf itu masing-masing satu persatu kembali kepada asalnya. Apa asalnya suatu huruf tadi? Asalnya ialah sukunnya huruf itu, atau bisa kita sebutkan sukun jiwa suatu huruf. Karena setiap huruf yang kita ucapkan
atau setiap huruf yang berharokat, pasti kita akan memulainya dari sukunnya terlebih dahulu. Kenapa? Kalau ini kita hiraukan, bisa kita mengucapkan suatu huruf itu menjadi salah dalam pengucapannya. Dan itu ketika kita membaca Al-Quran menjadi kesalahan yang sangat fatal, mengganti sebuah huruf. Contoh, ketika kita mengucapkan huruf sin yang dhammah. Sin, sukun jiwanya seperti apa? Seperti ini. Itulah sukun jiwa sin. Ketika kita mengucapkan dhammah, pasti kita memulainya dari sukun jiwanya tersebut. Su. Pasti dari baru monyong, dhammah. Su. Coba kita tes ketika dia langsung ke dhammah tanpa ke sukun jiwanya terlebih dahulu. Pasti dia akan berubah menjadi huruf yang lain. Contoh, su. Dia akan berubah menjadi huruf shad. Dan inilah yang banyak kesalahan di kalangan kita ketika dalam membaca Al-Quran. Begitu juga dengan huruf zal, contohnya. A'udzu. Kita harus kasih dari sukun jiwanya terlebih dahulu. Zu. Coba bayangkan kalau kita memulainya langsung dari dhammahnya tanpa sukun jiwanya terlebih dahulu. Dia akan berubah menjadi huruf zo. Huruf zo. Contoh, a'udzu. Beda dengan zu. Kalau sudah terjadi seperti ini kesalahan, maka salahlah pula kita dalam membaca Al-Quran tersebut. Dan ini harus kita hindari. Wal lafzu fi nazirihi kamitslihi, kata Imam Ibnu Al-Jazari. Dan setiap lafaz fi nazirihi harus sama proporsinya, kadarnya harus sama. Kamitslihi, ketika kita membaca lafaz seperti sebelumnya. Maksudnya ialah, jika di dalam membaca Al-Quran kita bertemu dengan lafaz mad jaiz, kita membacanya dengan pilihan 4 harokat. Ya ayyuha. Ketika kita membaca mad jaiz setelahnya nanti, bertemu dengan mad jaiz setelahnya, kita harus sama memberikan kadar proporsinya, 4 harokat juga. Seperti pilihan kita yang pertama tadi. Ya ayyuha. Itu contoh di dalam kalimat. Contoh di dalam huruf seperti itu juga. Ketika kita mengucapkan huruf sin dhammah tadi di huruf sebelumnya su, ketika kita menemukan huruf sin dhammah di setelahnya nanti, begitu juga kita memberikan kadar proporsinya. Su harus sama. Wal lafzu fi nazirihi kamitslihi. Imam Ibnu Al-Jazari selanjutnya mengatakan di matan muqaddimahnya di bait yang selanjutnya pada bab tajwid ini, mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Dan sempurnanya kita dalam membaca Al-Quran itu min ghairi ma takallufi, tidak boleh berlebihan. Takalluf, berlebihan kita dalam membaca Al-Quran, atau bisa dibilang kita buat-buat dalam membacanya supaya terlihat fasih. Jadi inti dari membaca Al-Quran ini adalah kita natural. Yang penting huruf tadi sempurna jika 3 faktor atau 3 aspek terpenuhi. Yang pertama makhrajnya sudah pas, yang kedua sifatnya sudah pas, dan yang ketiga karakternya, tebal tipisnya sudah pas. Insya Allah huruf itu akan sempurna dalam pengucapannya. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Dan ketika kita membacanya dengan kelembutan, bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, dengan kelembutan dan tanpa dibuat-buat. Tanpa dibuat-buat atau asal-asalan. Jadi ketika kita membacanya harus dengan lembut dan tanpa dibuat-buat. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci atau apa itu tajwid dan kunci-kunci dalam kita mempelajari ilmu tajwid, sehingga Al-Quran tadi yang kita baca terstandar sampai
kepada Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita tepat dalam pengucapannya. Bukan saja benar, tetapi kita tepat juga dalam pengucapan di dalam membaca Al-Quran. Dan ingat, tajwid ini sebagai hilyah, perhiasan ketika kita membaca tilawah, sebagai hiasan. Imam Ibnu Al-Jazari memberikan nasihat kepada kita, memberikan pesan kepada kita di akhir bab ini, di akhir bab tajwid ini, pesan yang sangat menggugah hati kita agar senantiasa berlatih terus setelah kita mempelajari tajwid tadi, kita terus berlatih untuk bagaimana lidah ini, lisan ini pas dalam pengucapannya. Apa kata Imam Ibnu Al-Jazari? Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakhihi. Walaysa bainahu wa baina tarkihi. Dan tidak ada bedanya antara orang yang mempelajari ilmu tajwid tadi dengan orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid. Illa riyadatu mri'in bifakhihi. Yang membedakan mereka adalah latihan setiap hari. Latihan dalam pengucapan huruf, latihan dalam membaca Al-Quran dengan benar dan tepat. Karena tanpa kita latih rahang ini, tanpa kita latih lisan ini, maka dia akan kembali kaku seperti semula kita, seperti tidak sebelum kita mempelajarinya. Maka itu latihanlah terus dan istiqomah dalam menuntutnya atau dalam mengulang-ulangnya, dan istiqomah dalam mempelajarinya juga. Karena ini akan membuahkan hasil yang maksimal dan ini akan membuahkan hasil yang baik untuk kita, sehingga kita mudah dalam membaca Al-Quran, sehingga kita mudah dalam mengaji dalam sholat, terutama di dalam sholat. Ketika kita sholat membaca Al-Fatihah saja salah, Allahu a'lam apakah sholatnya diterima atau tidak. Maka itu teruslah kita upgrade diri kita dalam mempelajari Al-Quran ini. Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan terus untuk mengupgrade diri kita dan melatih lisan kita agar senantiasa tepat dalam membaca Al-Quran. Terima kasih. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga kita diberi keistiqomahan terus untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.